Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-36-nya. Pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, di chapter lalu setelah merasa tidak mampu lagi untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Percival, akhirnya Artback memutuskan untuk memanggil Kelly. Dan mengejutkannya, ternyata Kelly bukan hanya sekedar monster anjing seperti yang saya duga sebelumnya. Lantaran dia sebenarnya adalah monster yang masuk dalam jenis Kurnunos. Tapi yang menariknya rupanya monster Kurnunos merupakan seekor binatang mistik. Binatang mistik yang dikatakan berasal dan tinggal di kedalaman neraka. Dan jujur saja saya masih tidak terlalu memahami apa yang dimaksud neraka oleh art ini. Apakah neraka tempat asal Kurnunos sama dengan Purgatory tempat asal Hawk? Karena seperti yang kalian tahu sendiri, Purgatory juga bisa dibilang sebagai neraka. Neraka tempat tinggal Raja Iblis dulu. Benarkah Kurnunos berasal dari Purgatory? Dan jika menurut saya hal itu masih mungkin saja terjadi. Sebab monster yang ada di Purgatory hampir semuanya memiliki bentuk aneh. Dan kalaupun bentuknya tidak aneh seperti Hawk serta Will, tapi mereka berdua aneh lantaran bisa berbicara. Jadi karena bentuk Kurnunos juga aneh, seharusnya masih ada kemungkinan kalau neraka yang disebut Art merupakan tempat asal Kurnunos sebenarnya adalah Purgatory. Walau memiliki tubuh yang besar, ternyata hal itu tidak membuat pergerakan Kelly menjadi lambat. Malahan bisa dibilang pergerakannya sangat cepat. Buktinya dapat kalian lihat sendiri dari aksinya. Mulai dari saat Kelly datang sampai dia yang di chapter ini menyerang Percival, pergerakannya memang terlihat sangat cepat. Dan saking cepatnya, Percival sampai tidak bisa menahan atau menghindari serangan tersebut. Yang membuat sang tokoh utama kita ini harus berakhir terlempar lumayan jauh. Akan tetapi selain mempunyai pergerakan yang cepat, ternyata Kelly merupakan monster yang lumayan cerdas. Buktinya sebelum Percival sempat mendarat dan menyeimbangkan tubuhnya, Kelly sudah kembali melancarkan serangannya. Dan serangan kedua yang monster ini gunakan untuk menyerang Percival menariknya merupakan serangan sihir. Serangan sihir yang dikeluarkan dari sela-sela di antara kedua tanduknya. Memang benar serangan sihir Kelly berhasil dihindari tepat waktu oleh Percival. Namun tetap saja saat melihat kejadian itu, Donnie beserta yang lainnya menjadi sangat panik. Panik lantaran takut kalau sampai terjadi apa-apa kepada Percival. Dan setelah serangan sihirnya berhasil dihindari inilah lagi-lagi Kelly memperlihatkan kecakapannya dalam hal kecepatan. Sebab setelah serangan sihirnya gagal dengan sangat cepat, monster yang satu ini langsung melompat dan berusaha untuk menerkam tubuh Percival. Bahkan saking cepatnya ketika Kelly melompat, bayangannya sampai tidak terlihat. Meski mendapat serangan mendadak yang sangat cepat, ternyata Percival masih mampu untuk menghindarinya. Menghindar dengan cara terbang menggunakan kekuatan sihirnya. Dan setelah melihat Percival berhasil menghindar inilah Nacien yang sejak tadi cuma bisa melihat, akhirnya sekarang dia dapat memberikan arahan. Memberikan arahan agar Percival mengarahkan serangannya ke arah tanduk Kelly. Percival yang sangat mempercayai teman-temannya tentu saja tidak akan banyak bicara dan langsung saja melakukan saran yang sudah diberikan oleh Nacien kepadanya. Dan menariknya sang tokoh utama kita ini ternyata malah berencana menggunakan pedang barunya untuk melancarkan serangan pembukanya. Pedang baru yang dia peroleh dari Hauser dengan gagang sebuah relik naga pecahan dari relik peti mati kegelapan abadi. Memang benar serangan tebasan pedang Percival berhasil mengenai Kelly. Namun sayangnya tebasan pedang tersebut cuma berhasil sedikit menggores tanduk monster yang satu ini. Alasannya lantaran menurut art tanduk Kurnunos pada dasarnya memanglah sangat kuat dan keras seperti garnet. Bahkan saking kerasnya walau ditebas dengan menggunakan pedang baja sekalipun tidak mungkin akan dapat untuk mengalahkannya. Tentu saja pada awalnya Percival sangat terkejut ketika melihat tebasan pedangnya cuma berhasil memberikan sedikit goresan pada tanduk Kelly. Namun keterkejutan itu tidaklah bertahan lama. Sebab Percival yang memang pada dasarnya merupakan orang yang pantang menyerah setelah menyadari kalau tebasan pedangnya tidak berhasil, pastinya akan mencoba sesuatu yang lainnya. Dan kali ini serangan yang digunakan Percival untuk kedua kalinya adalah dengan menggunakan teknik pedang sihir. Teknik pedang sihir yang dia keluarkan pada tangan kirinya.
Memang benar, sekali lagi serangan Percival berhasil mengenai tanduk milik Cernunnos. Akan tetapi, lagi-lagi serangan itu tetap tidak berarti. Malahan karena terlalu fokus melakukan serangan, sang tokoh utama kita ini tidak sadar jika Kelly sudah mengaktifkan kekuatan sihirnya, yang membuat pada akhirnya Percival harus terkena serta terjebak dalam kekuatan sihir yang dikeluarkan oleh Kelly. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-36 ini, saat Percival tengah bertarung dengan Kelly, Sylvan yang sangat ketakutan terlihat pergi dari tempat kejadian untuk menyembunyikan diri. Dan beruntungnya bangunan yang dimasuki oleh Sylvan untuk bersembunyi ternyata adalah tempat di mana Shin sedang tidak sadarkan diri. Dan tentu saja Sylvan menjadi sangat terkejut ketika melihat keadaan Shin. Bahkan dia sampai mengira kalau Shin sebenarnya sudah tewas. Tapi di saat Sylvan mulai panik, saat itu pula lah akhirnya Shin terbangun dari tidurnya. Lalu setelah terbangun karena merasa terganggu, Shin dengan wajah yang terlihat kesal berjalan keluar. Dan yang dia temukan saat keluar adalah Shin langsung melihat kekacauan yang terjadi akibat pertarungan Percival dengan Kelly. Sebenarnya apa yang terjadi pada Percival dengan Kelly untuk saat ini sudah tidak bisa lagi dibilang sebagai sebuah pertarungan. Yang ada Percival malah seperti dijadikan mainan oleh monster yang satu ini. Dan Art yang melihat hal tersebut pastinya merasa kurang senang. Makanya di saat itu juga Kesatria Suci ini menyuruh peliharaannya tersebut untuk menghentikan aksi bermainnya dan dengan segera mengalahkan Percival. Anne tentu saja tidak akan tinggal diam ketika melihat Art memerintahkan Kelly untuk segera mengalahkan Percival. Oleh sebab itu, untuk menghentikannya, Anne dengan berani mendekati Art sembari menghunuskan pedangnya. Sebenarnya, aksi yang dilakukan oleh Anne ini hanya untuk memberikan gertakan saja. Buktinya, Anne tidak langsung menyerang dan memilih menanyakan kenapa Art menipu dirinya. Dan jujur saja, saya sendiri lumayan bingung kenapa Art bisa membohongi Anne. Pasalnya, seperti yang kalian tahu, dengan kekuatan matanya, semua kebohongan pasti akan dapat dideteksi oleh Anne. Yang ternyata sejak awal Art memang sama sekali tidak pernah membohongi Anne, karena dia memanglah seorang pemburu. Walaupun yang Art buru sekarang bukan lagi binatang, melainkan dia telah menjadi pemburu iblis. Dan karena Art memang mengatakan yang sebenarnya kalau dia merupakan seorang pemburu, tentu saja kekuatan mata Anne menjadi tidak berfungsi. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-36 ini, Anne memang diperlihatkan merasa tidak terima. Tidak terima lantaran dirinya seperti telah dimanfaatkan oleh Art. Karena jika tanpa bantuan dari Anne, Art tidak mungkin bisa memasuki desa. Soalnya menurut kepala desa pelindung sihir yang mengelilingi desa, rupanya bukan cuma sekedar untuk membuat iblis terlihat seperti manusia saja. Melainkan pelindung sihir tersebut juga akan bereaksi kepada siapapun yang memiliki niat permusuhan ataupun membunuh. Oleh sebab itulah kenapa Art sebelumnya tidak bisa memasuki desa. Tidak seperti Anne, Natien, Percival, ataupun Donnie. Karena pada dasarnya sejak awal dia sudah memiliki niat membunuh yang amat besar kepada para warga desa. Warga desa yang keseluruhannya adalah iblis. Pada awalnya Art memang dengan tulus ingin membantu Anne untuk menyelamatkan teman-temannya. Hanya saja semua itu berubah setelah melihat Percival. Lantaran dirinya tidak menyangka jika salah satu teman yang ingin diselamatkan oleh Anne adalah anggota dari Mokushiroku no Yonkishi. Dan karena Percival merupakan anggota dari Mokushiroku no Yonkishi, jadi Artback sebagai seorang kesatria suci pengikut Arthur tentunya harus berusaha membunuhnya. Lantaran keberadaan Percival menurut Arthur beserta pengikutnya merupakan orang yang dapat membawa bencana bagi Britania. Makanya apapun yang terjadi, anggota dari Mokushiroku no Yonkishi harus dimusnahkan. Pada akhirnya karena berbeda pendapat, pertarungan antara Anne dengan Art memang tidak bisa terhindarkan lagi. Tapi menariknya kalau sebelumnya Anne bukan tandingan bagi Ironset, hal itu malah tidak terjadi ketika dia menghadapi Artback. Pasalnya dalam pertarungannya ini Anne terlihat masih mampu untuk mengimbangi Art. Itu artinya Art sebenarnya tidaklah sekuat Ironset. Karena kalau menurut saya sangat tidak mungkin kekuatan Anne bisa meningkat secepat itu. Sebab pertarungan Anne dengan Ironset terjadi di kota Sistana. Kota yang disinggahi kelompok Percival sebelum memasuki kota Kern. Dan saat melakukan perjalanan, entah itu Percival, Donnie, Natien, serta Anne tidak ada sama sekali yang melakukan pelatihan. Jadi tidak mungkin kekuatan Anne bisa meningkat sebesar itu.
Meski sedang menghadapi seorang kesatria suci, terlihat sekali kalau Anne masih bisa bersikap tenang. Buktinya di dalam pertarungannya dia masih saling bertukar kata-kata dengan Ardbeg. Dan apa sajakah percakapan yang terjadi antara Anne dengan Ard saat mereka tengah bertarung ini? Jawabannya ada beberapa. Mulai dari Anne yang meminta pada Ard untuk memberikan item sihir kristal yang sebelumnya Ard gunakan untuk menangkap semua iblis kepadanya. Rencana Anne yang berencana membebaskan semua iblis lantaran menurutnya iblis-iblis tersebut tidak melakukan apapun padanya. Sampai kemarahan Ardbeg setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Anne bisa kita lihat juga. Tentu saja kemarahan Ardbeg ini kalau menurut saya sangatlah wajar. Sebab bagaimanapun dia adalah orang yang sangat membenci iblis. Namun menariknya meski sedang marah, ternyata Ard masih mau menjelaskan kenapa dia bisa sangat membenci iblis kepada Anne. Alasannya lantaran Ard mengalami serta melihat sendiri bagaimana kehancuran serta kesedihan yang dialami para manusia akibat para iblis yang mengibarkan bendera perang suci 16 tahun lalu. Dan karena dia tidak ingin lagi merasakan dan mengalami kejadian yang sama dengan 16 tahun lalu itu, akhirnya Ard memutuskan untuk terus memburu serta membasmi seluruh iblis beserta anggota Mokushiroku Neon Kishi. Soalnya menurut Arthur beserta para pengikutnya, keberadaan kesatria Mokushiroku Neon Kishi dapat memicu tragedi yang lebih besar daripada bencana yang disebabkan oleh iblis 16 tahun lalu. Makanya mereka akan melakukan apapun agar tragedi tersebut tidak terjadi. Walaupun itu merupakan sebuah perbuatan yang sadis dan jahat. Seperti contohnya mereka yang harus membunuh Percival, seorang anak polos dan juga baik hati. Di manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-36 ini, pada akhirnya Percival harus terlempar setelah puas dipermainkan oleh Kelly. Tapi saat melihat semua kejadian itu, Shin dengan santainya malah diperlihatkan berjalan dan mendekati Percival. Dan saat sudah sampai, rubah yang satu ini pun mulai bertanya kepada sang tokoh utama kita ini. Bertanya mengenai sebenarnya apa yang telah Percival lakukan saat dirinya bertarung tadi. Memang benar, setelah mendengar pertanyaan dari Shin, Percival mengatakan kalau tanduk monster yang dihadapinya sangatlah keras. Bahkan saking kerasnya entah itu pedang naga ataupun pedang sihirnya tidak ada yang mampu untuk memotongnya. Setelah mendapat penjelasannya, bukannya membantu Shin di chapter ini, malah diperlihatkan mengejek Percival dengan mengatakan kalau dia amatir. Namun menariknya, walau sambil memberikan ejekan, Shin ternyata masih mau memberikan saran sekaligus arahan kepada Percival mengenai cara bertarung. Buktinya di chapter ini dia menanyakan kepada Percival kenapa sang tokoh utama kita ini malah menggunakan pedang naga serta pedang sihirnya secara terpisah serta satu persatu. Lalu meski Percival biasanya bersikap bodoh, tapi setelah mendengar pertanyaan dari Shin, dia ternyata langsung mengerti maksud dari rubah tersebut. Mengerti kenapa selama ini dia tidak pernah mencoba untuk menggabungkan pedang naga dengan pedang sihirnya. Dan mengejutkannya, meski untuk pertama kali mencoba, Percival rupanya bisa langsung menggabungkan pedang naga dengan pedang sihirnya, yang membuat pedang naga sekarang diselimuti oleh pedang sihir. Setelah berhasil menggabungkan pedang naga dengan pedang sihir, semangat Percival untuk melanjutkan pertarungannya dengan Kelly mulai membara kembali. Dan kali ini dengan teknik barunya dia langsung saja melancarkan serangan. Serangan cepat yang bahkan tidak mampu dihindari oleh Kelly. Dan yang mengejutkannya, kalau serangan Percival sebelumnya cuma dapat sedikit menggores tanduk Kelly, hal itu sama sekali berbeda dengan kejadian kali ini. Pasalnya setelah dia menggunakan teknik baru penggabungan pedang naga dengan pedang sihir, tebasan Percival langsung berhasil memotong tanduk Kelly. Itu berarti setelah menguasai teknik baru yang Percival sadari setelah mendengar pertanyaan dari Shin, telah membuat serangannya meningkat beberapa kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Sebab sebelum Percival menguasai teknik ini, dia hanya bisa memberikan sedikit goresan pada tanduk Kelly. Kira-kira akan seperti apakah keseruan pertarungan Percival dengan Kelly nantinya? Apakah Anne bakal bisa mengalahkan Ardbeg? Dan apakah nantinya para iblis yang ditangkap oleh Ardbeg bisa dibebaskan? Ya, untuk sekarang jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu memang belum ada jawabannya. Soalnya setelah Percival berhasil memotong tanduk Kelly, manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-36 ini harus berakhir. Dan untuk mendapat jawabannya, satu-satunya cara adalah dengan terus mengikuti manga Mokushiroku Neon Kishi di setiap chapternya. Karena apapun pertanyaannya, selama kita terus mengikuti manga ini, pasti suatu saat jawaban yang kita cari akan terungkap.
Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kunoyon Kishi chapter ke-36-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.